إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian mati kecuali mati dalam keadaan Islam. Jamaah Jumat rahimakumullah, 14 abad yang lalu Allah Subhanahu wa taala, raja yang kekuasaannya meliputi langit dan bumi, menurunkan sebuah firman kepada manusia yang paling mulia, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui malaikat Jibril. Sebuah firman yang mengajak manusia menengok jauh ke masa sebelum langit bertabur bintang, sebelum bumi dihuni kehidupan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa huwal ladzi khalaqas samawati wal ard fi sittati ayyam wa kana arshuhu 'alal ma'i liyabluwakum ayyukum ahsanu 'amala." Yang artinya, dan dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa, dan arsy-Nya berada di atas air, agar dia menguji siapakah di antara kamu yang lebih baik amalnya. Disebutkan dalam Quran surat Hud ayat ke-7. Para ulama berpendapat bahwa makhluk yang pertama Allah ciptakan adalah arsy, kemudian air, selanjutnya berturut-turut di belakangnya yaitu pena, lauhul mahfuz, langit dan bumi, malaikat, jin, dan yang menarik adalah manusia diciptakan paling terakhir. Kita datang belakangan, bukan yang paling besar, bukan yang paling kuat, bukan juga yang paling cepat, dan bukan pula yang paling kokoh. Namun sebagai makhluk yang memiliki banyak kelemahan jika dibandingkan dengan makhluk Allah lainnya. Di atas kita terbentang langit yang tak bertepi, di bawah kaki kita terbentang bumi yang kokoh menopang kehidupan. Gunung-gunung menjulang dengan keperkasaannya, lautan membentang dengan kedalaman yang tak terjangkau pandangannya. Burung mampu terbang di angkasa, ikan dapat hidup di dalam air, dan gajah memiliki tenaga yang luar biasa. Sedangkan manusia tubuhnya sangat rapuh. Kita membutuhkan makan, membutuhkan minum, membutuhkan tidur, dan perlindungan. Bahkan makhluk yang tak terlihat oleh mata manusia pun, berupa virus atau bakteri yang sangat kecil, mampu membuat manusia itu sakit. Jamaah rahimakumullah, walaupun manusia lemah secara fisik, tapi Allah memberikan keistimewaan yang tidak diberikan kepada makhluk lainnya. Allah menganugerahkan akal, ilmu, hati, dan kemampuan untuk memilih antara kebaikan dan keburukan. Dan dengan semua itu, manusia menjadi satu-satunya makhluk yang menerima amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna aradna al-amanah 'ala as-samawati wal ard wal jibali fa abayna ay yahmilnaha
insan innahu kana zaluman jahula. Yang artinya, sesungguhnya kami telah menawarkan amanah kepada langit, telah menawarkan kepada bumi dan gunung-gunung, tetapi semuanya enggan untuk memikul amanah itu, dan mereka khawatir akan mengkhianatinya, lalu dipikulah amanah itu oleh manusia. Sungguh manusia itu sangat zalim dan sangat bodoh. Quran surat Al-Ahzab ayat 72. Para ulama menjelaskan bahwa amanah tersebut adalah beban taklif syariat, kewajiban beriman kepada Allah, menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya, dan mempertanggungjawabkan semua amal pada hari kiamat kelak. Perhatikanlah, langit yang begitu luas, bumi yang begitu besar, dan gunung yang begitu kokoh tidak memikul amanah tersebut. Namun manusia yang tampak lemah justru dipilih oleh Allah untuk memikul amanah tersebut. Disinilah letak kemuliaan manusia. Kemuliaan manusia bukan pada kekuatan fisiknya, bukan pada hartanya, bukan pada kedudukannya. Kemuliaan manusia terletak pada kemampuannya mengenal Allah, mengingat Allah, beribadah kepadanya, dan menjalankan amanah yang diberikan kepadanya. Oleh karena itu, marilah kita bertanya kepada diri masing-masing, sudahkah amanah itu kita tunaikan? Amanah sebagai hamba Allah, amanah sebagai anak, sebagai orang tua, sebagai pelajar, guru, pemimpin, maupun anggota masyarakat. Oleh sebab itu, semoga Allah menjadikan kita termasuk hamba-hambanya yang mampu menjaga amanah ini sehingga akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Aqulu qali hadza wastaghfirullah